adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Cika harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan kabarnya dahsyat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Cika mau ngasih tahu 5 pengumuman nih. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan barang elektronik kayak TV, tablet, HP boleh, komputer boleh, mau laptop juga boleh, atau apalah yang bisa menyambung ke internet. Jadi adik-adik bisa mengikuti ibadah GA ini secara streaming di YouTube GBT Tasikmalaya. Yang kedua, adik-adik harus memakai baju yang rapih. Jangan pakai baju tidur waktu ibadah, tapi kayak baju waktu sebelum pandemi ini adik-adik datang ke gereja hari Minggu ya. Dan adik-adik harus sikap yang baik selama mengikuti ibadah. Jangan mau jalan-jalan, aduh lapar, sambil makan deh. Nggak boleh ya, adik-adik harus duduk manis sambil menyaksikan ibadah secara streaming. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti semua instruksi yang kakak pembina kasih. Misalnya, kalau kak pembina suruh angkat tangan, adik-adik angkat tangan, jangan malah angkat kaki ya, salah instruksi. Nah, kalau misalnya kakak pembina suruh duduk, adik-adik harus duduk. Kalau kakak pembina suruh bangkit berdiri, adik-adik semua bangkit berdiri. Yang keempat, adik-adik harus mengirimkan dokumentasi berupa foto ataupun video ke kakak pembina kelas masing-masing. Misalnya nih, kalau yang udah kelas Gideon bisa kirim ke Kak Cika atau ke Kak Faren atau ke Kakak Evan, atau yang masih Yonatan bisa kirim ke Kak Vera, yang Daud bisa kirim ke Kak Susi. Dan yang kelima, yang terakhir, adik-adik harus absen. Absennya di mana? Absennya di YouTube, di live komentar yang ada di bawah video itu. Jadi gimana cara absennya? Cara absennya tulis nama dan kelas kita di gereja anak. Contoh nih, Cika Goliat hadir gitu. Tapi contoh adik-adik ya. Misalnya atau juga Nadine Yosua hadir gitu. Hanley Yusuf hadir, misalnya kayak gitu contohnya. Oke adik-adik, itu ada 5 pengumuman yang Kak Cika sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Good morning Holy Kids. Wah, gimana kabarnya adik-adik di rumah nih? Pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Dong. Gimana kabar Kak Evan nih? Wah, baik-baik nih, puji Tuhan. Gimana Kak Farhan? Sehat? Puji Tuhan, Oh, dahsyat puji luar Tuhan, biasa. dahsyat. Haleluya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah Holy Kids pada hari ini. Betul. Kita siapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan puji ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Mari adik-adik katakan, Bapa Engkau sungguh baik dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Katakan Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami Panjatkan bersyukur. yang Kau Raja di atas Terima segala. kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah Holy Kids ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Gimana adik-adik? Sudah semangat nih ya? Semangat Untuk dong, memuji pasti Tuhan. semangat. Iya dong. Yuk kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita Adik-adik mau semuanya berdiri ya. memuji Tuhan. Oke, siap. Kita angkat satu lagu pujian apa? Kita itu istimewa. Wah, kita Waduh. istimewa. Karena kenapa kita istimewa Kak Farhan? Karena kita berharga di mata Tuhan, Kak Evan. Betul Haleluya. tidak? Amin, betul sekali. Haleluya. Yuk adik-adik bertepuk tangan semuanya ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Amin. Kita istimewa Kak Farhan. Betul. Adik-adik semua di rumah istimewa. Sangat istimewa, betul. Karena kita istimewa, kita mau memuji Tuhan, Betul. bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur Karena apa? kepadanya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Betul. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Betul. juga Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita bisa hidup di dunia ini. Betul Kak Farhan? Betul sekali Kak Evan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Na 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 na
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tunggu dulu Kak Farhan. Nah, kenapa Kak Farhan? Kita bersyukur karena apa? Tuhan baik, betul? Tuhan baik, karena Tuhan Yesus baik. Betul. Coba adik-adik di rumah pada renungkan, apa sih Yes. kebaikan Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, sepanjang hidup adik-adik. Betul. Coba yo pikirin dulu sebentar. Kita kasih waktu berapa menit nih, Kak? Kak Farhan apa? Karena Tuhan Selama memberi minggu ini. kesehatan kepada Kak Farhan. Oh, kalau Kak Evan, Tuhan Apa sudah tuh? menyertai dalam perjalanan Kak Evan Amin. kemarin. Iya. Tuh. Kemana tuh Kak Evan? Hah? Oh, rahasia. Rahasia. Oke, Boleh, boleh. adik-adik kita udah dapat, adik-adik pasti Udah semua apa? mendapatkan kebaikan Pasti Tuhan banyak, dalam Kak minggu Evan. ini. Amin. Ya. Tanganku ku angkat padamu. Yo, tangannya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya melompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru Sekali setiap lagi ya. hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Melompat semua. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita. Amin. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Nanti saya minta dengan kasih Kak Evan akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kami semua bisa mendapatkan berkat dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dahsyat dan luar biasa ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kakak memberikan temanya adalah Aku tidak takut sebab siapa? Tuhan menyertai aku. Coba adik-adik di rumah mengikuti kakak ya. Katakan, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Ya, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Dan membaca ayat kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mengambil ayatnya dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Nanti adik-adik yang ada di rumah bisa membaca ya ayat ini. Apa yang adik-adik mau belajar dari firman Tuhan hari ini? Pasti adik-adik semua pernah mendengar nama dari tokoh Alkitab ini. Dia adalah seorang tokoh yang gagah berani adik-adik. Nah, coba adik-adik yang ada di rumah, ingat-ingat nih, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang gagah berani itu? Iya, betul sekali adik-adik. Dia adalah Gideon. Nah, kita akan belajar hari ini dari tokoh Alkitab yang namanya adalah Gideon. Adik-adik,
pada waktu itu bangsa Israel ini melakukan hal yang jahat atau mereka menyembah kepada patung adik-adik. Dan adik-adik tahu ketika bangsa Israel pada waktu itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan orang Israel ini kepada bangsa Midian atau orang Midian adik-adik. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ini? Mereka ditindas oleh orang-orang Midian adik-adik. Ketika bangsa Israel ini menabur, bangsa Midian datang untuk apa? Menghancurkan apa yang mereka hasilkan adik-adik. Dan adik-adik tahu berapa lama orang Midian ini menindas bangsa Israel adik-adik. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa selama 7 tahun mereka ditindas oleh orang-orang Midian. Mereka menderita adik-adik. Akhirnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan adik-adik. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Nah, Tuhan mengirim seorang nabi untuk apa? Menolong orang Israel adik-adik. Dan tadi kakak sudah katakan bahwa namanya adalah Gideon. Nah, adik-adik, Gideon ini dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Untuk pergi apa? Berperang melawan orang Midian. Nah, pada waktu itu adik-adik, Gideon ini bersama-sama dengan bangsa Israel untuk melawan orang Midian. Dan jumlah mereka adik-adik pada saat itu ketika mereka pergi untuk melawan orang-orang Midian adalah 32.000 orang. Nah, jumlah yang sangat banyak sekali ya adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan berfirman kepada Gideon. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan bahwa jumlah mereka itu terlalu banyak. Loh, harusnya kan kalau jumlah mereka banyak, bagus dong. Supaya apa? Orang-orang Midian bisa dikalahkan cepat. Untuk dikalahkan gitu. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, jumlahnya harus apa? Dikurangi. Kenapa ya Tuhan suruh Gideon untuk mengurangi jumlah dari pasukan Israel yang mau berperang melawan bangsa Midian? Dan Tuhan mengatakan bahwa
dengan jumlah yang banyak itu, mereka akan apa? Memegahkan diri. Mereka akan sombong ketika apa? Mereka berhasil untuk menyelamatkan bangsa mereka. Atau ketika mereka selamat dari peperangan itu, mereka akan menyombongkan diri bahwa mereka lah yang berperang, bukan karena Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau orang-orang Israel ini menyombongkan diri, memegahkan diri. Makanya Tuhan menyuruh Gideon untuk apa? Mengurangi jumlah mereka. Nah, akhirnya Gideon pun taat. Gideon mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan bahwa serukanlah kepada bangsa itu, kepada rakyat itu yang akan pergi berperang. Siapa yang takut, siapa yang gentar untuk melawan bangsa Midian atau orang Midian, mereka disuruh pulang aja. Tuhan katakan gitu adik-adik. Dan Gideon mengatakan itu kepada rakyat atau pasukan yang ikut untuk berperang adik-adik. Dan tahukah adik-adik, pasukan itu yang ikut untuk berperang, dari antara 32.000 orang, 22.000 orang ini mengundurkan diri. Karena apa? Mereka takut. Dan sisanya tinggal berapa tadi adik-adik? Dari 32.000 kurang 22.000 jadinya 10.000 orang. Yang pergi atau yang mengundurkan diri ini lebih banyak adik-adik dibandingkan mereka yang bertahan. Dan setelah itu Tuhan berfirman lagi kepada Gideon. Pasukan itu masih terlalu banyak untuk pergi berperang. Masih terlalu banyak. Padahal sisanya tinggal 10.000 loh adik-adik. Tapi Tuhan katakan masih terlalu banyak. Dikurangi lagi jumlahnya. Dan akhirnya apa? Gideon ini menuruti apa yang Tuhan katakan. Tuhan menyuruh Gideon untuk memberitahukan kepada orang Israel. Untuk mereka apa? Turun, minum air. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini adik-adik nantinya? Nah, mereka akhirnya mengikuti apa yang Gideon katakan. Mereka semuanya yang sisa 10.000 itu tadi, mereka turun, minum air adik-adik. Dan Tuhan katakan bahwa yang menghirup dengan lidahnya, mereka dikumpulkan sendiri. Sedangkan mereka yang minum dengan cara berlutut, mereka juga dikumpulkan sendiri. Nah, setelah itu adik-adik, orang-orang Israel atau pasukan yang ikut berperang ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Gideon. Dan
Kira-kira tinggal berapa orang ya yang tetap bertahan, yang dipilih oleh Tuhan untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan jumlah mereka adalah 300 orang. Nah, 300 orang inilah yang minum dengan cara membawa tangan mereka untuk minum air itu adik-adik. Nah, itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk berperang melawan bangsa Midian. Nah, sedangkan yang lain kemana? Yang lainnya disuruh pulang. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Gideon. Untuk apa? Pergi berperang, untuk pergi menyerbu pasukan orang-orang Midian. Dan Tuhan katakan kalau kamu takut, pergilah bersama-sama dengan bujangmu. Dan pada waktu itu, sebelum Gideon pergi untuk berperang bersama-sama dengan orang Israel, Gideon pergi bersama-sama dengan bujangnya ke perkemahan orang Midian. Dan Tuhan katakan bahwa dengarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan di sana. Nah, ketika Gideon tiba di kemah orang-orang Midian, di situ Gideon mendengar ada yang bercerita tentang mimpinya kepada temannya. Dan mimpi itu dikatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan orang-orang Israel. Kemah mereka akan dihancurkan. Yeah. Itu yang dikatakan melalui mimpi itu. Dan di situ Gideon memiliki keberanian adik-adik untuk maju berperang. Gideon cepat-cepat pulang ke perkemahannya. Dan sampai di perkemahan orang Israel, Gideon mengatakan kepada orang-orang Israel yang ikut berperang, Tuhan sudah menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan orang-orang Israel. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon ini membagi 300 orang itu ke dalam 3 pasukan untuk pergi berperang. Dan adik-adik, ketika Gideon pergi berperang bersama-sama dengan orang Israel, Gideon memberikan kepada orang-orang Israel apa? Adik-adik tahu? Yang pertama adalah sangka kala. Nah, kalau saat ini sangka kala itu contohnya seperti trompet. Terus apa lagi? Buyung air. Nah, kalau saat ini mungkin kendi ya adik-adik. Adik-adik pasti pernah melihat kendi. Nah, yang ketiga apa lagi? Suluh. Nah, kalau saat ini mungkin adik-adik bisa melihat obor. Nah, itulah yang dipakai untuk pergi berperang. Alat-alat yang mereka pakai untuk pergi berperang melawan bangsa Midian. Menggunakan alat itu untuk pergi berperang melawan bangsa Midian. Nggak salah. Tetapi mereka pergi adik-adik
mereka tetap pergi untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan Gideon katakan kepada bangsa Israel, ikuti apa yang aku lakukan ketika sampai di perkemahan orang Midian. Di situ orang-orang Israel mengikuti apa yang dilakukan oleh Gideon. Ketika sampai di ujung perkemahan orang-orang Midian, di situ Gideon meniupkan sangkakalanya. Dan orang-orang yang pergi bersama dengan Gideon meniupkan sangkakala yang mereka bawa. Dan kendi-kendi yang mereka bawa mereka pecahkan. Nah, tahukah yang terjadi adik-adik di situ? Bangsa Midian atau orang-orang Midian kebingungan. Mereka berteriak-teriak, mereka lari, mereka ketakutan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, akhirnya apa? Gideon pun mengalahkan orang-orang Midian, adik-adik. Nah, apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini? Apa yang menjadi ketakutan dalam kehidupan adik-adik? Mungkin ada yang merasa takut, Kak, aku gak bisa mengerjakan tugas-tugasku. Tugas-tugasku terlalu banyak. Atau mungkin ketika adik-adik akan mengikuti ujian, adik-adik takut kalau tidak bisa mengerjakan soal-soal yang harus dijawab. Atau mungkin adik-adik takut kehilangan orang-orang yang adik sayangi. Mungkin takut kehilangan papi, mami, adik, koko, cici semuanya. Atau mungkin adik-adik takut, aduh aku takut mati Kak, aku gak mau mati. Atau takut apa lagi? Aduh takut Kak, jangan sampai gak ada yang mau berteman dengan aku. Karena aku memiliki kekurangan ini Kak, gak ada yang mau berteman dengan aku. Jadi apa yang menjadi ketakutan adik-adik dalam kehidupan adik-adik? Belajar seperti Gideon. Bahwa apa? Tuhan menyertai ketika adik-adik mau percaya, ketika adik-adik mau taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan adik-adik. Jadi, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa, mengingatkan kepada adik-adik semua, untuk apa? Tidak takut. Sebab Tuhan menyertai adik-adik semua. Nah, ayat hafalannya dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Dan ada tugas ya dari kakak, nanti adik-adik bisa membuat kreativitas ya, bisa mungkin mewarnai atau menggambar, terserah dari adik-adik semua. Pilih dari antara 3 tadi. Mungkin adik-adik mau membuat trompet, kendi, atau obor. Pilih salah satunya. Oke, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami anak-anak-Mu untuk kami tidak takut terhadap apapun juga. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, halo Kak Evan.
Kita tadi sudah belajar firman Tuhan bersama-sama dan hari ini Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Selamat buat adik-adik yang sudah menyelesaikan PAT. Sukses buat kalian ya. Dan Kak Yunus percaya, kakak-kakak juga percaya hasilnya memuaskan sekali karena anak-anak semuanya belajar dengan rajin. Yang kedua, tetap jaga kesehatan. Setiap kalian keluar rumah, mau main atau mau keluar makan, harus pakai masker ya. Jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pokoknya adik-adik harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Kemudian apalagi, jangan begadang ya, meskipun sekolah di rumah, tapi enggak boleh begadang loh, tidurnya sampai malam. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, besok minggu tetap ada gereja anak jam 9.30 di channel YouTube. Apa Kak Evan? GBT Tasikmalaya. Pokoknya adik-adik kalau beribadah harus sungguh-sungguh ya. Harus berpakaian dengan rapi dan lain sebagainya. Oh iya, kakak-kakak juga mau ngasih apresiasi buat orang tua nih. Selama ini papi mami selalu mendukung adik-adik anak-anaknya untuk beribadah dengan tertib di rumah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat papi mami, suster semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat papi mami, orang tua, suster semuanya. Yang boleh mendukung anak-anak, adik-adik untuk beribadah di rumah. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembina. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak pembina. Mereka boleh tetap terus mengusahakan. Mereka boleh tetap terus melayani Tuhan dalam situasi seperti ini. Mereka boleh mempersiapkan pujian kebenaran firman Tuhan juga untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau, kami juga berdoa buat gereja di mana kami boleh Tuhan pelihara kerohanian kami di gereja GBT, gereja anak Holy Kids. Tuhan Yesus memberkati gereja kami, berkati Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala, semuanya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan kiranya pandemi ini cepat berlalu, kami boleh kembali bersekolah, kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan protokol kesehatan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa tercurah atas kehidupan kita. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.